Halo, selamat datang di video pembelajaran kami. Pada video kali ini kita akan membahas soal latihan sumatif akhir semester 1 mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 5. Mari kita mulai. Soal 1. Aku tidak bergantung pada orang lain. Aku dalam keadaan dapat berdiri sendiri. Berdasarkan pernyataan tersebut, sifatku adalah A. Jenaka, B. Optimistis, C. Mandiri, D. Lincah. Jawabannya adalah C. Mandiri. Soal 2. Antonim dari kata mandiri adalah A. Kelompok, B. Individu, C. Manja, D. Ketergantungan. Jawabannya adalah C. Manja. Soal 3. Sinonim dari kata pembohong adalah A. Pembual, B. Berkhianat, C. Jujur, D. Apa adanya. Jawabannya adalah A. Pembual. Soal 4. Berikut ini yang termasuk contoh kalimat majemuk setara sebab akibat adalah A. Rano dan Wuri adalah anak yang baik, B. Rano mengenal jenis makanan dengan mengecapnya, sedangkan Wuri dengan melihatnya. C. Rano dapat menghafal rute jalan dengan cepat karena ia adalah anak yang cerdas. D. Mira mempunyai sepatu berwarna biru sedangkan Anggun warna merah. Jawabannya adalah C. Rano dapat menghafal rute jalan dengan cepat karena ia adalah anak yang cerdas. Soal 5. Kata dendam, jika diberikan imbuhan P akan menjadi kata A. Pedendam, B. Penyendam, C. Pemdendam, D. Pendendam. Jawabannya adalah D. Pendendam. Soal 6. Berikut ini salah satu unsur intrinsik cerita yaitu A. Penulis cerita, B. Aliran cerita, C. Alur cerita, D. Riwayat cerita. Jawabannya adalah C. Alur cerita. Soal 7. Demi menyekolahkan kedua anaknya, Pak Ketut rela membanting tulang setiap hari. Majas dari kalimat di atas yaitu A. Metafora, B. Hiperbola, C. Alegori, D. Personifikasi. Jawabannya adalah A. Metafora. Soal 8. Jika kalimat, aku bosan, jawab kelinci kecil diubah menjadi tidak langsung, maka akan berbunyi, A. Kelinci kecil berkata bosan, B. Kelinci kecil mengatakan bahwa ia sedang bosan, C. Kelinci kecil mengatakan, aku bosan, D. Kelinci kecil berkata kepadanya bahwa ia bosan. Jawabannya adalah B. Kelinci kecil mengatakan bahwa ia sedang bosan. Soal 9. Mana urutan unsur buku novel yang paling benar? A. Sampul buku, kata pengantar, daftar isi, isi buku, glosarium, tentang penulis, B. Sampul buku, daftar isi, kata pengantar, isi buku, glosarium, tentang penulis. C. Sampul buku, daftar isi, kata pengantar, isi buku, tentang penulis, glosarium, D. Sampul buku, daftar isi buku, tentang penulis, kata pengantar, glosarium. Jawabannya adalah A. Sampul buku, kata pengantar, daftar isi buku, glosarium, tentang penulis. Soal 10. Ayah begitu senang melihat buah hatinya di rumah sepulang dari bekerja. Kata buah hatinya memiliki makna, A. Buah apel, B. Istri, C. Anak, D. Pembantu. Jawabannya adalah C. Anak. Soal 11.
Aku lalu menjiplak kerangka layang-layang di plastik bekas. Makna menjiplak pada kalimat di atas yaitu, A. Meresapi, B. Meniru, C. Menyimpan, D. Meletakkan. Jawabannya adalah, B. Meniru. Soal 12. Di bawah ini adalah ciri-ciri dari sebuah teks prosedur, kecuali, A. Memuat alat dan bahan yang diperlukan, B. Memuat tahap kegiatan yang berurut, C. Menggunakan kalimat perintah yang singkat dan jelas, D. Berisikan kalimat perintah. Jawabannya adalah, D. Berisikan kalimat perintah. Soal 13, buku yang berisi kisahan atau cerita yang dibuat berdasarkan khayalan atau imajinasi pengarang. Pernyataan tersebut merupakan pengertian dari, A. Buku teks, B. Buku fiksi, C. Buku non-fiksi, D. Buku cerita. Jawabannya adalah, B. Buku fiksi. Soal 14, bersih, sisa bahan makanan yang tidak digunakan. Kata di dalam kurung akan bermakna perintah apabila diubah menjadi, A. Bersihlah, B. Bersihkan, C. Membersih, D. Membersihkan. Jawabannya adalah, B. Bersihkan. Soal 15. Buku non-fiksi dibuat berdasarkan realita, atau hal-hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. A. Opini, B. Pendapat, C. Pandangan orang, D. Fakta. Jawabannya adalah, B. Fakta. Soal 16. Langkah-langkah dalam kegiatan wawancara seperti di bawah ini, kecuali, A. Menulis pertanyaan, B. Menentukan narasumber, C. Membuat jadwal pertemuan, D. Menyimpulkan jawaban. Jawabannya adalah, D. Menyimpulkan jawaban. Soal 17. Pada rumus 5W+1H, kata tanya What menanyakan informasi tentang, A. Peristiwa apa yang telah terjadi, B. Proses terjadinya suatu peristiwa, C. Alasan terjadinya suatu peristiwa, D. Waktu terjadinya peristiwa. Jawabannya adalah, A. Peristiwa apa yang telah terjadi. Soal nomor 18. Hasil dari mengambil inti semua gagasan pokok atau intisari karangan atau buku menjadi bentuk yang ringkas atau pendek, tanpa mengubah ide pokok teks aslinya adalah, A. Ringkasan, B. Ikhtisar, C. Rangkuman, D. Resensi. Jawabannya adalah, A. Ringkasan. Soal 19. Kata tanya yang berfungsi untuk menanyakan alasan yaitu, titik. A. Mengapa, B. Bagaimana, C. Apa, D. Di mana. Jawabannya adalah, A. Mengapa. Soal 20. Gede sering mengalami kesulitan, namun dia tidak pernah menyerah. Gede termasuk orang yang, titik. Berikut ini idiom yang cocok mengisi bagian yang rumpang yaitu, titik. A. Banting tulang, B. Tinggi hati, C. Bermental baja, D. Naik daun. Jawabannya adalah, C. Bermental baja. Demikianlah pembahasan soal bahasa Indonesia kelas 5 SD untuk persiapan menghadapi tes sumatif akhir semester 1. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa berlangganan channel ini agar tidak ketinggalan video pembelajaran lain. Sampai jumpa.